program. Cek, shalom, saudara shalom. Tuhan, berikan tepuk tangan yang beri bagi Tuhan Yesus, haleluya. Baik, kita doa dulu sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini yang menanti setiap kami, dan biarlah kami memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami tahu kalau waktu kami meninggikan nama Tuhan, kami percaya mujizat kekuatan-Mu dialirkan bagi setiap kami, bahkan kesembuhan, pemulihan mengalir bagi setiap kami. Biarlah sungguh Tuhan kami memuji-muji dengan bersuka cita, sebab Engkau Tuhan perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, menyembah di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya akan amin. Haleluya. Come on. Kau ajaib ya Tuhan. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini esok.
selamanya. Berbahagia, bahagialah orang yang takut padamu. Bahagialah yang setia padamu. Semua dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, Yesus. Amin. Curahkan berkat-Mu yang curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Yang percaya katakan amin. Berbahagia, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setiap, dia akan menikmati, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini. Yang percaya sama-sama boleh lambaikan tangan saudara, angkat tangan, curahkan, yuk semua katakan. Curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Saling memberkati satu dengan yang lain. Curahkan, yuk sama-sama. Curahkan curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan, curahkan, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Bapak Ibu sendiri, oh curahkan, curahkan berkat. Saling curahkan berkat sama-sama. Kedahsyatan-Mu, mari buka tangan kita, curahkan. Yang percaya bersuka cita sama-sama. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan. Sekali lagi ya, curahkan, boleh lambaikan tangan saudara, yuk. Curahkan berkat-Mu, mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mulai angkat tangan kita. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Yang percaya boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Curahkan. Saling memberkati yuk. Kalau datang sama keluarga, berkati suami, istri, anak-anak semua. Papa, mama, berkati.
Amin. Percaya sama-sama. Hey! Curahkan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, boleh angkat tangan sama-sama. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Yang bersuka cita, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Berapa banyak percaya kemuliaan Tuhan sedang dicurahkan buat kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau ajaib. Urabaya syakara labakara karara. Kira labakaya syakara labatakara laba. Tuhan, kami datang saat ini, hari ini Tuhan, hanya meninggikan nama Tuhan. Betapa kami kagum akan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Di segala musim, dalam segala keadaan, Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Rabaya Syakara Labaka, Kira Labaka. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, jalan-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Ya Tuhan, di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, oh tak terduga cara
Buka jalanmu Tuhan, juga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Sampai kita mengangkat tangan bersama-sama, tak terbatas ya Tuhan, tak terbatas kuasa. Saudara, mari kita terus percaya buat Tuhan Yesus. Mari akui Dia, Tuhan Yesus, tak terbatas. Oh, ralabaya syakala, oh, ralabaya, oh ya. Biar musik saja mainkan pujian ini secara refren. Bapak Saudara, mari datang dalam hadirat Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami datang dengan keterbatasan kami, dan kami berkata Engkau tidak terbatas. Tak sekali-kali pun Tuhan Engkau tak terbatas. Engkau tak terbatas, Tuhan tak terbatas. Dalam segala keadaan, segala musim hidup kami berkatakan Tuhan tidak terbatas. Tuhan gak terbatas dalam hidup kami. Mari sembah Dia lebih lagi Bapak Saudara, sembah Dia. Oh ya Tuhan Jesus, haleluya. Mari dengan bebas Bapak Ibu boleh mengangkat tangan, Bapak Ibu boleh menyembah Dia lebih lagi. Mari ingat segala kebaikannya dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mari berseru-seru kepada nama Tuhan Yesus, nama dari segala nama, nama yang berkuasa, dan tidak sekali-kali pun Tuhan apa meninggalkan umat-Mu ya Aba. Haleluya Jesus. Tak terbatas
Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang telah dan sudah mempercayakan hari-hari yang terbaik dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita bertepuk tangan bagi kemuliaannya, bagi mujizatnya, bagi kebesarannya. Biarlah kita bersorak-sorai, sebab dari mulut yang percaya ada mujizat, sebab dari mulut yang percaya sorak-sorai ada kesembuhan, pemulihan. Oh, bangkit dan jadilah terang. Kami boleh jadi saksi bagi banyak orang, ya Tuhan. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, ya Tuhan Yesus, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat pemuliaannya. Oh, mulianya. Haleluya. Hadirat. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami hanya memuja-muja-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Diberkati Engkau, ya Allah. Boleh angkat tangan saudara sama-sama. Dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi. Diberkati Engkau, diberkati Kau Tuhan. Oh, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, ya Tuhan, tempat ini. Sorak-sorai bangkit berdiri bersama-sama. Oh, mulia. Boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Hadirat-Mu, Jesus, kami bait-Mu, memuja, memuja. Diberkati, diberkati Kau Tuhan, dengan
Angkat tangan hati kami ya Tuhan, memenuh hati kami, hati kami. Boleh bersama-sama angkat tangan kita, tempat ini penuh kemuliaan. Memenuhi tempat ini. Wow. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami, alam dekapan hadirat-Mu. Oh, boleh kita angkat tangan bersama-sama. Engkau Tuhan diberkati, Engkau Tuhan diberkati. Diberkati Engkau ya Tuhan. Kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tempat diberkati Kau ya Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami memenuhi tempat kami berada, keluarga kami ya Tuhan, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, apapun yang kami perlukan. Kalau Kau diberkati, mujizat terjadi ya Tuhan. Sama-sama saudara, dengan pujian kami, masa depan kami pun Tuhan Engkau yang pegang ya Tuhan. Haleluya. Memenuhi tempat ini ya Tuhan. Memenuhi tempat, memenuhi apapun yang Kau rindukan. Doakan yuk, angkat tangan sama-sama. Memenuhi tempat ini. Sorak-sorai saudara, sorakan haleluya.
Yesus ku percaya. Wow Tuhan, ku dapat. Tuhan, kami declare Tuhan malam ini, ku jadi pemenang dalam segala. Apapun jadi doa saudara, beban saudara, yuk kita boleh angkat tangan sama-sama. Dalam Yesus, come on. Dalam Yesus. Kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari boleh angkat tangan sama-sama. Dalam Yesus ku percaya. Salibnya ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus. Ya Tuhan, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus? Dalam Yesus percaya, kemuliaan kuasa salibnya. Dalam Yesus, sekali lagi, dalam Yesus, ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku. Sekali lagi, kekuatanku, pengharapanku dalam Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Karena Tuhan Yesus hadir, saudara, mari kita berikan kemuliaan bagi Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Oh, sorak-sorai katakan haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena malam hari ini kami ada di tempat ini. Kami sangat beruntung karena Engkau sendiri telah hadir di tengah-tengah kami. Kami ada di sini karena Engkau, kami ada di sini untuk Engkau. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu itu akan selalu memberkati anak-anak-Mu. Semua keperluan anak-anak-Mu, semua pergumulan mereka, semua yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhanlah jawabannya. Kami percaya bahwa mujizat terjadi bahkan ketika kami mendengarkan firman Allah. Karena ada kuasa Allah akan dinyatakan, kasih karunia akan dicurahkan, dan orang-orang yang memerlukannya semuanya mendapat kasih karunia daripada-Mu. Sekarang Tuhan, ambil alih pelayanan hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan
hanya bersumber daripada-Mu saja. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah setiap kata-kata yang diucapkan, tidak ada kata-kata yang sia-sia. Melainkan semuanya boleh memuliakan Engkau. Semuanya memberkati gereja-Mu. Dan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar. Kami serahkan bagian yang kudus dan mulia ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami berdoa mengucap syukur. Mari percaya kita katakan amin. Shalom. Selamat malam saudara-saudara semuanya. Terima kasih Pak David sudah mengundang saya untuk melayani tempat ini. Bagaimana kabarnya saudara semuanya? Puji Tuhan ya, Tuhan pelihara kita melewati masa-masa yang sulit, tetapi Tuhan pelihara. Saudara, kalau kita mendengar banyak sekali hamba Tuhan yang mengatakan bahwa memang ke depan ini tidak menjadi mudah masa-masa ke depannya. Dan firman Allah sudah mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Ya, kalau manusia bilang sukar ya relatif lah, itu enggak? Sukar bagi saudara mungkin tidak sukar bagi saya, sukar bagi saya mungkin tidak sukar bagi saudara. Tapi kalau firman Allah sudah mengatakan sukar, itu pasti sukar, benar-benar sukar loh. Ya, susah gitu ya. Seolah-olah ada satu awan gelap di depan kita ya yang segera akan turun dalam berbentuk hujan yang lebat, mungkin ada badai, ada topan. Tapi pertanyaannya adalah apa yang dapat kita perbuat gitu, menghadapi masa depan seperti itu. Saudara, kalau saudara melihat ada awan yang gelap, ya apa yang harus kita perbuat ya? Kita tidak bisa menahan itu supaya tidak turun kan? Ya, karena itu akan terjadi. Satu-satunya ya sedia payung sebelum hujan gitu kan, supaya paling tidak walaupun hujan itu turun, kita tidak terkena dampak yang serius seperti begitu ya. Nah, jadi dalam menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit di masa mendatang, kita harus bertanya apa yang sebetulnya kita sangat perlukan, saudara ya. Nah, firman Allah selalu memberikan jawaban. Jadi walaupun firman Allah itu memberitahukan masalah, tapi tidak membiarkan kita dalam masalah itu tanpa jawaban. Puji Tuhannya kita itu punya firman Allah seperti itu. Memang betul firman Allah mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Namun demikian firman Allah juga menyediakan jawaban bagi kita. Apa yang saudara dan saya paling perlukan dalam menghadapi masa-masa seperti itu. Ada firman Allah di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat ke-18. Saya akan bacakan bagi saudara ya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, biarlah ayat ini menjadi satu kunci untuk kita dapat survive, melewati masa-masa yang sukar dan keluar sebagai pemenang. Ya, karena Tuhan menentukan kita bukan untuk menjadi korban keadaan, melainkan untuk menjadi pemenang atas keadaan itu. Saudara harus ingat itu. Ya, bahwa kita tidak ditentukan untuk menjadi mangsa atau korban daripada keadaan. Kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Ya, tidak bisa dihindari. Yang namanya masa sulit itu tidak bisa dihindari. Mau didoain pakai cara apapun, mau dipuasain pakai cara apapun, kalau Tuhan mengatakan bakal datang, ya bakal datang, pasti datang. Ya, tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan bagi kita apa yang kita perlukan. Yaitu dikatakan di sini bertumbuhlah dalam kasih, karunia, dan pengenalan akan Yesus Kristus. Ya, dua hal ini saya akan paparkan bagi saudara betapa dua hal ini akan menjadi satu kunci di mana kita dapat melewati masa-masa sulit itu. Yang pertama adalah saya mau bahas dulu kata bertumbuh. Bertumbuh itu adalah perubahan yang progresif. Ya, ada satu perubahan yang sifatnya progresif, ya, baik secara bentuk, ukuran maupun kualitas. Ya, itu pertumbuhan. Kalau kita melihat anak bertumbuh kan, ya,
bentuknya berubah, betul nggak? Dari anak kecil, bayi berubah, ukurannya juga berubah, betul nggak? Membesar gitu, kualitasnya juga berubah, ya. Dan terutama fungsinya, ya. Dia semakin bertumbuh itu harusnya semakin berfungsi dengan baik, ya. Ada satu contoh tentang pertumbuhan itu di dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32. Firman Allah berbunyi demikian. Hak kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ya, kunci bertumbuh harus ditaburkan, harus ditanam. Saudara, orang Kristen tidak bisa bertumbuh kalau tidak tertanam di dalam gereja Tuhan, nggak bisa. Ya, tidak bisa menjadi seorang Kristen yang, oh saya nggak perlu orang-orang lainnya, tidak. Ya, kita memerlukan yang namanya keluarga Allah itu, keluarga Tuhan. Ya, dan kita ditanam. Saya bersyukur bahwa sejak saya bertobat, saya tertanam di gereja. Ya, bayangkan kalau saya menjadi orang Kristen yang lihat. Saudara, saya punya ada family jauh, dia karena kepahitan, dia tidak mau ke gereja lagi. Tidak mau, padahal dulu sekolah kedokteran, sudah sekolah kedokteran sampai sarjana medical gitu, tapi entah kenapa dia akhirnya tidak meneruskan. Lalu apa yang tidak pergi ke gereja, tidak kemana-mana, padahal pinter sekali orang itu. Dia cuma diam di kamar, ya, diam di kamar, nggak tahu, ya begitu saja. Kerja nggak ada hubungannya dengan kedokteran sampai ke saat meninggalnya. Ya, saudara, akhirnya dia bilang, saya masih Kristen gitu. Tapi dia tidak bertumbuh, dan dia tidak berfungsi, ya, tidak menjadi berkat. Saudara, sayang sekali apabila hidup kita seperti itu. Firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Dan biji itu dikatakan memang katanya biji itu adalah yang paling kecil. Jadi jangan khawatir, jangan sedih dengan permulaan yang kecil. Kalau saudara merasa hari ini kecil, puji Tuhan. Itu artinya kita benih, betul nggak? Yang penting yang kecil ini harus tertanam. Ya, memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih. Tetapi apabila sudah bertumbuh, katanya sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, pohon sayuran yang lain. Artinya dia asalnya biji. Tapi pertumbuhan itu menyebabkan dia menjadi besar. Mungkin kalau biji itu nggak kelihatan. Dulu saya pernah dengar cerita Dr. Cho, waktu masih hidup ya, dia bawa biji sesawi dari Israel katanya. Lalu dia simpan dibawa ke gerejanya, dia simpan di atas kertas, disimpan untuk supaya menunjukkan betapa kecilnya. Lalu jemaatnya suruh datang ngelihat, oh kecil banget ya gitu. Kalau yang rabun nggak kelihatan, nggak ada apa-apanya gitu. Yang celakanya ini datang encim-encim, yang matanya rabun. Jadi dia melihat, kena napasnya hilang. Begitu kecilnya, saudara. Ya, begitu kecilnya. Seringkali kita ini seperti gitu, aduh saya kecil, nggak ada artinya. Lalu kita menyebut segala kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita, betul nggak? Sehingga kita seperti kecil, seperti biji sesawi, seperti gitu. Tetapi yang penting saudara, biji itu harus bertumbuh, yaitu dengan ditanam. Makanya jangan ada orang Kristen yang tidak punya keluarga ya, secara rohani, jangan. Nggak bisa, kita tidak bisa seperti itu. Kita memang ditakdirkan untuk ditanam ya di dalam kerajaan Allah supaya bisa bertumbuh. Nah, kalau bertumbuh maka terjadilah perubahan yang progresif dari kecil menjadi besar ya, menjadi besar daripada pohon sayuran lagi. Bahkan menjadi pohon, bentuknya berubah enggak? Berubah, tadinya biji menjadi pohon. Berubah enggak? Berubah. Orang Kristen itu sebetulnya seharusnya setelah sekian lama itu harus ada perubahan. Ya, jangan lagunya selalu aku sama seperti yang dulu gitu kan. Ya, kalau gila ya masih gila gitu kan. Ya, jangan, harus berubah. Ya, bahkan orang yang sudah lama nggak ketemu kita harusnya sampai dia bilang, aduh saya sampai tidak mengenali kamu lagi. Dulu ya kamu, dulu kan kita suka anak-anak SMA 5 suka reuni.
Kan kalau Ko Simon sama saya satu sekolahan kan. Orang kenal Ko Simon lu Badung banget, saudara, orang Palembang saudara ya. Orang Palembang tuh nggak boleh ditantang, begitu ditantang yang dikeluarin golok saudara. Ya, gitu. Kalau saya kan enggak ya, saya mau orangnya takut berkelahi. Tapi begitu ketemu orang sama ini nih Simon yang dulu, nggak kenal. Kok kayak pendeta katanya gitu, emang pendeta dia sebetulnya. Ya. Nah itu harus ada perubahan. Saudara, orang Kristen itu baru namanya bertumbuh. Ya, ada perubahan bentuk dari biji menjadi pohon. Sehingga nah ini burung-burung di udara datang bersarang. Ada satu fungsi loh. Mungkin pohon sesawi itu nggak berbuah. Sesawi itu nggak tahu sama kuacai sama nggak ya? Yang biasa kan sawi itu pahit ya. Tetapi walaupun begitu, dia menjadi katanya burung-burung bersarang. Dia jadi berkat saudara. Jadi berkat loh hidupnya. Betul nggak? Nah itu yang namanya bertumbuh. Soalnya jadi bertumbuh itu perubahan progresif dari ukuran, dari kecil menjadi besar. Ya, bentuknya juga berubah dari biji menjadi pohon. Dan bukan hanya itu, dia itu berfungsi maksimal. Ya, bayangin kalau biji itu nggak bisa dipenclokin, betul nggak? Paling dipatok malah sama burung ya, betul nggak? Tapi begitu jadi pohon, dia menjadi sarang loh. Pohon bisa bersarang, burung bisa bersarang, bisa berteduh di situ. Artinya itulah kehidupan. Nah, jadi kalau saudara ingat bertumbuh, ingat ayat ini, ya, periksa apakah saya bertumbuh. Setelah ikut Tuhan sekian lama, apakah saya berfungsi bagi Tuhan, bagi orang-orang sekitarnya, atau kita tidak punya fungsi sama sekali? Waduh, ya, jangan buat pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi sia-sia. Sebab harga yang dibayar Tuhan untuk keselamatan kita itu terlalu mahal. Dibayar nyawa loh, dibayar darah. Lalu bagaimana kita yang sudah diselamatkan dengan harga yang begitu mahal, menyia-nyiakan hidup kita dengan tidak bertumbuh, dengan tidak berfungsi. Ya, mari kita bertobat untuk hal ini. Nah sekarang saya udah menerangkan tentang bertumbuh, sekarang saya mau bicara tentang apa itu kasih karunia. Kasih karunia itu kata yang lainnya juga adalah anugerah. Kalau dilihat dari bahasa Indonesia, kasih karunia, karunia itu pemberian, kasih cinta, berarti pemberian karena dasarnya cinta. Ya, pemberian, siapa yang memberi? Ya Allah lah. Allah memberikan kepada kita, ya, dan Dia memberikan karena Dia mengasihi kita. Kalau tanpa kasih, kita tuh tidak akan dapat apa-apa, saudara. Kalau Allah tidak punya kasih, kita nggak akan dapat apa-apa, sebab kita tidak punya alasan. Ya, orang sejahat ini, orang berdosa seperti ini, kalau saya kadang-kadang suka bilang, aduh Tuhan ya, kok enggak begitu baik ya sama saya, orang kayak begini kok dibaikin gitu loh. Ya, kan kasih karunia. Ya, karena Allah mengasihi kita sehingga Dia mengaruniakan, memberikan kepada kita apa yang sangat kita perlukan. Itu kasih karunia, ya. Dan kasih karunia itu sebetulnya berbentuk kekuatan. Kekuatan daripada Allah. Jadi kalau ditanya kasih karunia apa? Kuasa. Ya, kuasa yang memampukan kita. Nanti kita akan lihat ya. Jadi kasih karunia itu berupa kekuatan atau kemampuan ilahi. Ya, kalau Tuhan memberikan sesuatu bukan memberikan bendanya. Yang Dia berikan adalah kemampuan kekuatannya. Kemampuan dan kekuatannya. Ya. Jadi kalau saudara jangan pernah doa, saya Tuhan minta duit jatuh gedebuk dari langit, saudara. Jangan. Ya, sebab kalau Tuhan ngasih 1 miliar dikarungin, jatuh ke kepalamu, kamu pingsan, betul nggak? Berdoa, saya minta buk, gitu kan nggak lucu juga, betul nggak? Ya bukan, Tuhan nggak begitu. Ya, kalau Tuhan memberkati, memberi kemampuan, kekuatan, hikmat, kasih karunia, untuk kita dapat mendapatkan itu. Jadi jangan pernah bicara mendapatkan bendanya langsung seperti itu cuma dukun-dukun setan ya yang seperti begitu, betul nggak? Kalau Tuhan tidak seperti itu, Dia memberikan namanya kasih karunia. Memberikan kemampuan ilahi yang sangat diperlukan manusia. Kenapa diberikan? Karena kita punya kelemahan, ketidakberdayaan. Kalau kita ini tidak punya kelemahan, kalau kita tidak punya ketidakberdayaan, kita tidak perlu kasih karunia. Bahkan tidak perlu Tuhan. Ya, kalau kita bisa melakukan semua yang kita ingin lakukan, kita tidak memerlukan Tuhan. Tapi kenyataannya kita harus akui bahwa kita
masing-masing punya kelemahan, punya ketidakberdayaan, punya keterbatasan. Sementara dalam kelemahan kita ditempatkan dalam dunia yang penuh masalah, penuh tantangan. Bagaimana kita bisa menghadapi dunia seperti itu tanpa kasih karunia Tuhan? Tidak mungkin. Sebab itu kita memang memerlukan kasih karunia. Jadi kasih karunia itu Tuhan berikan dengan dua alasan. Satu, karena kita punya kelemahan, kita punya ketidakberdayaan, kita punya keterbatasan. Kedua, karena manusia yang lemah dan terbatas ini hidup dalam dunia yang penuh masalah. Masalah dalam dunia ini unlimited, saudara. Tidak ada batasnya. Sedangkan kita terbatas. Kalau yang terbatas suruh menghadapi yang tidak terbatas, ya jeprot lah, kalah kita, betul nggak? Ya, sebab itu kita memerlukan yang tidak terbatas lagi. Yang tidak terbatas itu apa? Kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah tidak ada limitnya. Itulah sebabnya kita memerlukan kasih karunia Allah. Sebab hanya kasih karunia Allah yang bisa memberikan kepada kita kekuatan, kuasa, kemampuan yang tidak terbatas untuk menghadapi masalah dalam dunia yang tidak terbatas. Baru kita imbang. Baru kita bisa survive. Ya. Harta, kekayaan, nggak ada yang bisa menolong. Saudara pernah dengar seorang anak dari kalau nggak salah perusahaan Korea yang besar itu apa? Bukan Samsung, apa ya? Yang perusahaan bukan hanya bikin itu loh, bukan hanya elektronik, dia ngerjain juga construction. Itu anak konglomerat loh. Dan dia diberikan kepercayaan oleh bapaknya untuk nerusin perusahaan itu. Kaya banget, nggak kuat. Dapat beban untuk nerusin perusahaan, apa? Bunuh diri, saudara. Bunuh diri, orang pada kaya loh, betul nggak? Mau apa aja bisa, anak-anak konglomerat. Tapi begitu dikasih beban, nggak kuat dia, bunuh diri. Itu artinya apa? Memang tanpa kasih karunia, tidak ada yang bisa menolong kita menghadapi dunia ini. Ya. Nah, puji Tuhan bahwa kita ini, Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber dan pemberi kasih karunia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 16 dan 17. Ya, saya bacakan dari mulai ayat tengah-tengahnya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi Yesus itu katanya penuh dengan kasih karunia. Penuh. Yesus tidak kekurangan. Dan dari kepenuhannya itu, saudara dan saya menerima grace after grace after grace after. Jadi kasih karunia banyak. Tuhan ngasih terus. Saudara perlu apa? Kasih terus. Dia tidak akan kekurangan. Kasih karunia. Ya. Kenapa? Sebab dia itu adalah sumber kasih karunia. Puji Tuhan ya, betul nggak? Kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dan dari kepenuhannya itu, kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya kasih karunia itu cuma satu. Kan? Banyak dikasih seumur hidup kita, seberapa banyak yang kita perlukan. Kita harus mengucap syukur. Ya. Kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat atau agama diberikan oleh Musa atau nabi. Saudara, di dunia itu banyak nabi-nabi bawa agama-agama. Tapi di dalam agama dan nabi-nabi itu mereka tidak memberikan kasih karunia. Tidak ada. Cuman Yesus. Ya, cuman Yesus. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Wah, puji Tuhan. Ya, saudara dan saya tidak salah jalan. Orang bangga-banggain agama loh. Wah, agama saya paling hebat, bolehlah, sok aja nggak apa-apa. Ya, mau mengklaim agamanya paling hebat juga. Itu enggak? Tapi satu saja, agamamu tidak menyediakan kasih karunia. Betul? Yesus tidak bawa agama baru. Tidak, saudara. Ya, tidak. Tuhan Yesus tidak bawa agama Kristen bahkan. Tidak ada.
Tuhan Yesus tidak pernah, dunia aja menyebut kita ini beragama Kristen. Tuhan Yesus datang membawa kasih karunia dan kebenaran karena memang itu yang diperlukan manusia. Manusia itu bukan perlu agama. Karena agama itu tambah banyak agama, tambah banyak ributnya. Betul nggak? Ya? Yang diperlukan manusia adalah apa? Kebenaran dan kasih karunia. Dan itu yang dibawa. Puji Tuhan saudara dan saya itu di jalan yang benar. Memang benar loh. Ya, karena ini tadi ya. Nah, kasih karunia itu selalu cukup. Catat baik-baik kata cukup itu. Ya, selalu cukup. Saudara, cukup itu cukup. Ya. Kita kalau cukup, cukup enggak? Ya cukup, betul enggak? Kita tuh tidak memerlukan lebih dari cukup, betul enggak? Ya, saudara perlu apa? Sesuatu makanan, makan sepiring atau 2 piring, cukup enggak? Cukup. Dikasih lebih, bisa enggak? Nggak bisa kita makannya, betul enggak? Mual. Ya cukup, betul enggak? Kita bisa, orang dulu saya pernah satu kali waktu ada seminar bisnis gitu, seminar di Hong Kong, saya diundang sana. Setelah itu, kita ngadakan conference begitu, ditraktir. Waktu itu saya masih muda ya. Ditraktir ciacu, itu ciacu asli ciacu tuh. Masakannya berapa? Mungkin 8 macam lebih. Datang pakai yang sungguh gitu yang kita nggak tahu isinya apa loh. Buang, waduh ada babi, buang lagi binatang apa segala macam. Wah begitu kan masih itu begitu buka pertama, wah ngeliat lengpan, makan, wah makanan masih muda kan, wah semangat enak pesan. Datang kedua, wah hisit, wah lagi 3, udah mulai aduh, udah kenyang soalnya. Dia belum makan, nanti masih ada 5 lagi katanya saudara. Keluar, wah udah nggak nafsu dikasih lihat lobster malah takut. Ngeliat kepiting enak, semua babi. Ya itu, karena cukup adalah cukup, betul nggak? Kita ini sudah sama Tuhan udah kasih ukuran cukup. Dan Tuhan bilang kasih karunia itu cukup. Itu udah jangan hawak, jangan serakah loh, betul nggak? Tapi catat baik-baik, nah dalam 2 Korintus pasal ke-12 ayat 9, nih kita akan melihat sini. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, cukup. Jadi jangan takut kita kekurangan kasih karunia. Enggak akan. Cukup apapun masalahnya. Kalau saudara punya masalah sebesar begini misalnya, kasih karunia cukup. Nanti ada yang lebih gede, cukup juga. Nanti ada yang lebih besar lagi, kata Tuhan, cukup. Saya punya kasih karunia, cukup loh untuk masalahmu itu. Betul nggak? Jadi seringkali kita ini khawatir karena kita lihat masalah yang besok, tapi dipikirin hari ini. Jadi masalah besok dipikirin hari ini, yang jadi masalah adalah kasih karunia-nya belum datang. Baru datang nanti besok kalau masalah itu sudah datang. Lalu masalah yang besok itu ditarik ke hari ini kita cari kasih karunia-nya belum ada. Karena memang masalahnya belum ada, baru ada di pikiran kita. Khawatir nggak? Khawatir. Padahal nanti kalau udah sampai di waktunya dan saudara menengadah kepada Tuhan, kata Tuhan, cukup kasih karuniaku bagimu. Pada waktunya. Itulah kata Tuhan Yesus, makanya kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, kita ini hidup dalam kekhawatiran karena kita narik masalah besok di hari ini, pada hari ini kasih karunia belum datang. Betul nggak? Biarin aja kita jalanin karena pada hari esok kita harus percaya kasih karunia Tuhan selalu baru setiap hari. Betul nggak? Ya, jadi tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah tadi yang saya bilang, jadi kasih karunia itu adalah kuasa Tuhan. Untuk apa? Untuk kelemahan. Karena kita punya kelemahan. Kalau kita tidak punya kelemahan, kita tidak perlu kasih karunia Allah. Betul nggak?
Tapi karena kita punya kelemahan, kita perlu kasih karunia. Tiap orang punya kelemahan. Ya, seringkali kita ketemu tuh suka ngebanding-bandingin kelemahan. Ya, kalau orang tua ketemu kayak udah umuran kayak saya gini ya, kalau ketemu tuh ada penyakit. Pamer penyakit, wah ini gitu-gitu, aduh saya bilang ya, kalau yang diomongin itu penyakit, betul nggak? Ya itu, kalau yang lain mungkin kelemahan-kelemahan, tapi kata Tuhan, katakan apa? Dalam kelemahanlah justru kuasaku menjadi sempurna. Kalau saudara punya kelemahan, jangan digede-gedein, jangan. Tapi jawaban kita apa? Walaupun saya punya kelemahan sebesar apapun, kasih karunia Tuhan cukup bagi saya. Cukup bagi saya. Akan cukup. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Kalau kita tidak lemah, kita tidak pernah tahu loh kuasa Tuhan. Saudara, orang suka pikir, saya sering khotbah, oh pasti kok David nggak pernah ngadeg-deg katanya. Ngadeg, cuma nggak kelihatan aja. Ya terutama kalau khotbah di satu lingkungan yang baru, yang belum saya kenal, sudah. Satu kali saya diundang sama persekutuan sama perusahaan India, Natalan. Sangka saya cuma karyawan, yang datang kok pelentungan semua, yang apa ini, yang pakai gitu, kan ngeper saya ngelihatnya betul, waduh direkturnya semua datang, khotbah naon gitu kan gitu, ketemu yang gitu, betul nggak? Takut loh. Ciut saya, apalagi mimbarnya gede. Saya pernah kan diundang di gereja di itu Pak Ishak Sugianto itu di Jogja. Mimbarnya aja segede gereja saya, saudara. Bukan mimbar, platformnya. Kalau di saya mau buat jemaat, di sana bukan, nah, sebesar gini tuh. Ya, jadi kalau saya mau khotbah, aduh jadi letik pisan kecil. Untung dikamerain gitu kan, betul nggak? Takut saudara saya. Ya, tapi saya selalu ingat Tuhan. Dalam kelemahanku, kuasamu dinyatakan dengan sempurna. Ya saya jalan, nekat seperti apa domba yang mau disembelih. Ya. Tapi puji Tuhan, begitu ada di atas, nah kasih karunia Tuhan bekerja. Kadang-kadang begitu turun saya bilang, itu si David bukannya gitu, ngerasa bukan diri sendiri loh. Karena kuasa Tuhan yang nguasain, itu udah di luar kekuasaan kita. Kadang-kadang saya bilang, kok bisa ya? Kok bisa mengatakan begitu? Kok ada keberanian dari mana? Istri saya makanya tidak mau diajak khotbah sama saya keliling. Siun. Wah, dia ngelihat saya ya udah takut sudah. Ngelihat saya sendiri. Kamu tuh beranian pisan ada berdiri gitu sendiri. Ya sudah. Itu seperti itu. Orang pikir saya memerlukan kasih karunia Tuhan. Setiap kali khotbah tidak pernah buat saya biasa. Kalau kerjaan kantor ya lama-lama biasa. Betul loh. Ya, saya udah ngejalanin perusahaan 32 tahun jadi ahli. Istilahnya sampai peremnya bisa jalan, betul nggak? Ya, saya nggak datang aja perusahaan saya masih jalan seperti. Tapi kalau yang namanya pelayanan nggak bisa, saudara. Saya suruh ngegembalain nih, gereja saya kecil lah, dapat dari pendeta saya, betul nggak? Kewe nih, suruh ngurusin jemaat segitu. Nggak bisa, ternyata ilmu manajemen saya yang di kantor itu nggak bisa diterapin saja begitu. Saya perlu kasih karunia Tuhan. Saya perlu loh. Ya saya bergumul tiap hari minta mohon dan selalu ada. Selalu ada. Kata Tuhan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Akhirnya ini Paulus bilang ini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Banyak kan orang selalu ngomel sama kelemahan kita. Bahkan nyalahin Tuhan loh, kenapa saya tuh begini? Kenapa saya tuh punya kelemahan seperti ini? Tapi kalau saudara tahu, oh kelemahan ini adalah satu kesempatan bagi saya untuk mengalami kesempurnaan kuasa Tuhan. Saudara, dalam pengalaman hidup saya, dalam dunia bisnis, saya melihat kasih karunia Tuhan. Ya, betul-betul. Oh rasanya nggak mampu, tapi bisa gitu loh. Ya bisa. Ya rasanya nggak mungkin lah. Tapi bisa kasih karunia. Saya ingat lagi COVID, saudara, itu kan saya punya bisnis turun. Kimianya, karena pabrik-pabrik banyak yang tutup, kan betul garment tutup. Sedangkan saya kan suplainya kimia, seperti gitu. Aduh, saya bilang gimana nih ya, udah kebaca kan bakal rugi.
Saudara, Tuhan mah kalau mau ngeberkati gampang. Dikirim satu orang, bikin itu kain buat sepeda, olahraga sepeda. Kan gitu musim ya, lagi COVID itu semua sesepedahan. Ternyata, saudara, karena saya nggak pernah pakai baju sepeda, saudara. Baju sepeda itu mahal. Obatnya mahal, dia minta sama saya tuh, obatnya harus nyerap airnya cepet, nggak boleh bau, nggak boleh belel, pengen wangi, saudara. Waduh banyak. Dan itu obatnya itu mahal sekali, saudara. Ya, saya import dari Jerman tuh mahal banget. Akhirnya hanya pakai satu customer aja, satu orang, bukan satu orang loh. Omsetnya ditutupin. Sama satu orang saja. Saya bilang aneh juga ya. Itu kasih karunia Tuhan loh. Betul Pak? Ya, dalam ketidakberdayaan saya juga udah bingung mau pakai jurus apa lagi yang pandemi loh. Ya, kita mau sepinter apa juga mau pakai jurus apa marketingnya, nggak tahu. Saya udah bilang waduh ini rugi gede lah pada. Tapi saudara, tiba-tiba ada orang punya ini, coba tolong cariin obat ini ya. Buat pakaian sepeda, saya baru tahu, saya di PIK itu kan ada toko ya, sepeda mahal dan bajunya. Saya mampu beli baju sepeda mahal gitu, baru tahu mahal sekali. Dan obatnya juga mahal. Nah, saudara, dalam kelemahan, dalam itu kuasa Tuhan sempurna. Sebab itu akhirnya apa? Paulus bilang, karena itu aku senang. Ya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Saudara, masa-masa sukar itu akan ada yang begini. Mungkin ada penganiayaan, mungkin ada kesukaran, mungkin ada kesesakan. Apa modal kita? Kasih karunia. Ya, kasih karunia. Di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan, bukan sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, kita akhirnya melihat kehidupan dari sisi yang berbeda. Kalau bukan dari kasih karunia, kita tidak punya cara sudut pandang lain loh. Kesusahan ya kesusahan, betul nggak? Masalah ya masalah, kelemahan ya kelemahan, semuanya juga, semua orang akan mengatakan kesusahan, kelemahan, masalah itu negatif. Nggak ada yang bilang positif loh. Tapi orang Kristen yang punya kasih karunia, dia melihat ini adalah di mana saya akan melihat kasih karunia Allah. Jadi kita memandangnya positif. Sehingga dunia yang negatif, sangat negatif itu, kita memiliki pandangan positif, sebab itu kita bisa bersukacita dan damai sejahtera. Itulah yang menjadi kesaksian. Nanti kenapa orang-orang dunia akan datang sama kita, ya, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kegelapan menutupi dunia, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Terang apa itu? Kemuliaan Tuhan. Karena kasih karunia-Nya. Ya. Untuk setiap masalah, kesukaran, ada kasih karunia. Ya, ada kasih. Dan untuk setiap hari ada, saudara. Tiap pagi bangun, percaya Tuhan, aku percaya hari ini ada kasih karunia bagiku, tersedia bagiku. Ya. Dan untuk setiap generasi bahkan ada kasih karunia-Nya. Kadang-kadang saya juga sebagai orang tua khawatir sama anak saya, apalagi cucu saya. Aduh, sekarang tuh zaman gitu susah banget ya. Terus nanti gimana? Zaman nanti loh. Pada waktu mereka hidup, Tuhan ingat untuk tiap generasi ada kasih karunia-Nya. Orang tua kita zaman perang, zaman Belanda, betul nggak? Jelegan hidup, anaknya 12. Betul nggak? Ya, kasih karunia loh. Ya, kita sekarang nggak ada perang, tapi kita susah loh sekarang, tekanannya tinggi, betul? Ya survive juga, ada kasih karunia Tuhan. Nanti buat anak kita ada kasih karunia, buat cucu kita ada kasih karunia kalau Tuhan Yesus belum datang, betul nggak? Jadi marilah kita serahkan hidup kita kepada kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu diawali dengan penebusan kita, keselamatan kita, tapi setelah itu dilanjutkan dengan kuasa Roh Kudus. Sedikit lagi saya mau selesaikan. Nah sekarang bicara soal pengenalan. Pengenalan tuh dalam bahasa aslinya ada 5 level sebetulnya. 1 gnostos, yang kedua ginosko, ada lagi oida. Ya. Kalau oida itu kena karena ngelihat. Murid-murid Tuhan Yesus, kena Yesus ngelihat.
saudara dan saya nggak ngelihat, betul nggak? Tapi Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang percaya meskipun dia tidak melihat. Jadi kita tidak ngomong oida. Yang ada tinggal gnostik sama ginosko. Kalau gnostik itu adalah kena karena tahu, karena secara intelektual, ya punya tahu. Misalnya gini, kita tahu nggak Pak Jokowi? Tahu. Kena nggak? Ya kenanya kena sebatas tahu, betul nggak? Ya sebatas, nah itu namanya gnostik. Kita juga kenal Tuhan dari mana? Ya baca firman Allah. Dari baca firman Allah kita belajar kenal Tuhan, itu baru gnostik. Tapi ada lagi disebut epignostik. Epignostik itu lebih akurat, lebih benar lagi. Kalau belajarnya lebih tekun, sebab ada orang Kristen banyakannya belajarnya sepintas. Sehingga pengetahuannya juga dangkal. Tapi kalau belajar lebih dalam lagi, makanya saya ngajarin PA terus-terus sama orang-orang itu, supaya pengetahuan kita lebih baik. Semakin pengetahuan kita benar, pengenalan kita lebih akurat. Nggak ngaco pengenalan kita sama Tuhan. Tetapi ada satu lagi yang disebut ginosko. Kalau di ginosko itu pengenalan yang sifatnya personal, pribadi, yang sifatnya intim. Nah ginosko itu digunakan misalnya waktu Maria bilang, aku belum mengenal laki-laki, itu pakai guna kata ginosko. Waktu malaikat bilang, kamu akan melahirkan seorang anak loh, saya belum mengenal laki-laki. Nah, kata mengenalnya itu digunakan kata ginosko, artinya ada sesuatu relasi yang sifatnya personal dan intim. Ya, saudara mungkin mengenal saya lebih baik daripada orang yang di luar yang nggak kenal, yang cuma dengar namanya doang. Tahu Pak David? Oh tahu, tapi nggak pernah ketemu. Ya, saya kadang-kadang ada ketemu orang, kok saya kenal sama Pak David. Oh iya, saya bilang saya kan artis. Oh iya, artis itu iklan apa? Jam tangan, ya cuma tangannya doang kelihatan. Orang kadang-kadang ngerasa kenal gitu, tapi banyak kita nggak kenal. Ya, saya kalau di jalan tuh mau nggak mau kudu senyum terus, saudara. Ya, walaupun nggak kenal, takut disangka sombong. Sieun itu teh jemaatnya Pak David di sini. Ya, wajah senyum, nggak, jadi kalau ada senyum, ya senyum gitu. Istri saya nyawa siapa itu? Ya nggak tahu, pokoknya senyum aja. Nanti kalau nggak ada senyum, bisi gitu. Kan saya lagi itu pernah waktu di Plaza Indonesia ketemu di sini ada siapa lupa tuh. Saya tuh udah pakai topi, pakai masker, saudara. Kok David? Gitu. Wah, kok tahu? Saya bilang saya lagi nyamar di sini. Nah, saudara ada yang kenal lebih dekat lagi karena pernah ketemu. Itu ginosko. Tapi yang paling ginosko, epiginosko, istri saya, betul nggak? Dia sangat mengenal saya. Dan ginosko itu bicara pengenalan yang sangat pribadi, ya sehingga saudara semakin mengenal dia, semakin saudara itu hilang ketakutannya. Saudara, kenapa orang Kristen banyak khawatir, banyak takut? Karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, bahkan saudara, pengenalan itu kata Paulus, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Betul, saudara. Betul. Ya. Abraham itu kaya, tapi dia tinggal di tenda. Padahal itu tanah Kanaan diberikan loh. Kenapa? Oh, ada yang lebih mulia lagi buat dia. Yang ini nggak ada artinya. Biasa aja, sebentar juga lewat. Saudara, orang-orang Kristen yang punya pengenalan akan Allah, dia punya penilaian beda. Kenapa ada orang Kristen yang duniawi, yang masih memuja-muja harta, kekayaan, kekuasaan, ketenaran, sebab dia belum ginosko. Kalau dia udah ginosko sama Tuhan, mengenal secara intim, ya ada nggak apa-apa. Tapi itu bukan segalanya loh, bukan segalanya, sebab itu semuanya fana. Nah, itu adalah karena ginosko, ya. Dan itu penting sekali, bahkan lebih dari pelayanan. Banyak orang melayani dengan hebat loh, tapi dia tidak membangun pengenalan pribadi. Itu bahayanya apa? Nanti kata Tuhan, orang nanti di akhir zaman orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, aku tidak ginosko sama kamu. Saudara, saya baru pulang dari Tawangmangu. Saya suruh khotbah di sekolah Alkitab Tawangmangu. Padahal ini orang nggak pernah sekolah Alkitab, lucu juga ya. Jadi saya suruh khotbah, suruh ngasih kuliah di sekolah Alkitab Tawangmangu. Lalu ada
kesaksian ini mengerikan, saudara. Jadi Pasem Sekota itu kan yang pendiri Taumangu ya. Dia bilang satu kali saya itu Pak David mengagumi seorang pendeta, ini zaman dulu ya, yang banyak bikin mujizat. Setiap kebaktian KKR itu mujizatnya banyak. Saya sampai pengen ketemu orang itu, tahu-tahu dia datang ke Taumangu. Dia datang ke Taumangu. Sampai dia kaget, oh Tuhan mengirim orang itu. Dia karena dia mau, lalu dia bilang, saya mau kasih tahu sama Anda satu rahasia. Wah dia dengar, ini kan pendeta yang dia kagumi. Saya setiap mau KKR, saya pergi ke Gunung Lawu. Tapak di situ. Setelah itu, saya KKR. Banyak orang sembuh. Tapi setelah KKR, saya cari perempuan nakal. Ngerinya sudah, sampai dia kaget. Hah, kok bisa ya? Lalu itu kenapa ada mujizat-mujizat itu? Mujizat itu bisa dikerjakan bukan oleh Tuhan juga bisa. Tapi dia jadi terkenal, saudara. Nah ini loh, ya ternyata yang Matius 7 itu ada. Saudara, jadi jangan silau sama pelayanan-pelayanan yang kelihatannya di mata kita hebat. Tapi milikilah pengenalan yang sangat intim sama Tuhan. Kalau nanti kita ketemu Tuhan satu kali, apakah dia bilang, saya kenal kamu? Kenapa? Kamu tiap pagi itu udah doa sama saya, ngejar-ngejar saya apa? Itu enggak? Ya, kamu punya waktu untuk berdiam diri di hadapan hadir. Saudara, itu lebih utama. Pelayanan harus, saya juga melayani. Tetapi ada yang lebih penting di pelayanan adalah apa? Mengenal dia secara pribadi. Ya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, Allah, Bapa sebagai Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang Kau utus. Terakhir saya mau kasih tahu, ada satu cerita, saudara. Kenapa pengenalan itu penting? Ini ilustrasi dongeng. Jadi ada seorang raja baik, ini catat orang rajanya baik dan bijaksana, mau cari putri, mau cari ratu. Lalu ada dua orang akhirnya kandidat yang memenuhi syarat. Lalu dua orang perempuan ini diizinkan tinggal di istana untuk mengenal raja. Atau waktunya berapa bulan atau 1 tahun gitu untuk mengenal raja. Ya, hanya untuk melihat saja seperti gitu. Tapi ada seorang yang namanya kalau orang minder ya susah ya. Dikasih apa-apa selalu ngejauhin, padahal dia udah di istana loh. Raja begitu baik. Tapi dia selalu ada jarak loh, nggak bisa deket. Sementara yang satunya lagi dia mau bergaul, ngobrol, sehingga dia semakin mengenal raja. Ternyata raja itu baik, bijaksana, orangnya penuh belas kasihan seperti itu. Nah, satu kali pada hari penentuan pemilihan, raja bikin satu bukan undian pemilihan lah gitu ya. Dia caranya begini, dia nyiapin 2 gelas anggur, dia bilang yang satu ada racunnya, tapi nggak tahu yang mana. Nah, untuk membuktikannya ada 2 bujangnya, suruh minum, yang satu minum, glok, bener aja, mati, yang satu nggak apa-apa. Nah, jadi bener, itu ada 1 gelas yang ada racunnya. Setelah itu dia kirimin lagi. Lalu sekarang perempuan ini suruh minum. Nah yang satu ini minum, waduh, aduh, ini kalau racun gimana nih? Saya mati nih. Akhirnya, udah biar nggak jadi aja. Jadi dia menolak minum itu dan dia membatalkan untuk jadi ratu. Yang satunya, dia minum aja. Ternyata nggak apa-apa. Kenapa? Dia bilang nggak mungkin lah raja jahat, gitu loh. Nggak mungkin. Saya kenal dia kok selama 1 tahun itu bergaul sama dia, dia orang yang baik. Nggak mungkin raja tuh jahat seperti itu, jadi saya minum aja, emang nggak mati. Ternyata yang 2 bohongan, yang satu hidup lagi saudara. Jadi dua itu anggur tuh nggak ada racunnya sebetulnya. Ngerti nggak saudara? Tidak ada. Ya? Nah dalam hidup kita ini gitu loh. Saudara dan saya dikasih kesempatan untuk mengenal Tuhan loh. Tapi ada orang yang pengen kenal dia sungguh-sungguh,
Ada yang ya asal ke gereja lah, asal jadi orang Kristen lah. Nanti ketika pencobaan datang, orang yang satu bilang, aduh amsyong nih gue nih, mati nih sekarang. Ada yang gitu loh. Ya, cilaka nih, waduh yang semua negatif. Dia jadi khawatir, jadi cemas, dia pikir bahwa Allah akan ngejahatin dia. Tapi buat orang yang mengenal Tuhan, dia bilang tidak mungkin Allah saya jahat sama saya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saudara, dalam kitab Ayub, dalam bahasa Inggrisnya ada. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak jelas. Dalam bahasa Inggrisnya gini, meskipun dia membunuh saya tetap percaya sama dia. Wah hebat loh, itu kata-kata Ayub itu. Karena dia lihat bahasa Indonesianya beda terjemahannya. Lihat dia datang membunuh aku, begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, meskipun dia membunuh saya tetap percaya sama dia. Karena Ayub pada waktu itu kena penyakit kan, betul nggak? Itu namanya pengenalan. Itu namanya ginosko, saudara. Nah dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan yang disebut sukar itu, apa yang kita perlukan? Satu, kasih karunia, dan itu tersedia bagi kita, dan itu cukup bagi kita, dan itu akan selalu ada sebesar apapun masalah yang kita hadapi, dan sebesar apapun kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Yang kedua adalah, mari kita intim sama dia. Ginosko. Dan ginosko itu bicara soal kepuasan. Saudara, seringkali kayak suami istri itu saling memuaskan. Nggak bisa yang satu puas, yang lain enggak. Betul nggak? Nanti yang satu akan sama. Kita ini seringkali pengen puas, mau Tuhan, menikmati Tuhan. Berkatnya, pertolongannya, wah segala macam. Pengen kita nikmatin. Tuhan nikmati kita enggak? Pertanyaannya. Betul nggak? Ada lagu zaman dulu ya, lagu paduan suara, dia bilang, puaskah Tuhan? Puaskah dia denganku? Itu nanti satu kali Tuhan akan tanya. Kita harus tanya, apakah Tuhan puas enggak sama hidup kita sekarang? Itu ginosko. Jadi jangan cuma pikir ibadah biasa saja. Tanya, apakah ibadah saya memuaskan Tuhan? Apakah pelayanan saya memuaskan Tuhan? Apakah hidup saya memuaskan Tuhan? Jadi udah gak bicara dosa atau gak dosa. Udah bicara masalah itu. Itu ginosko. Saya harap saudara mengerti mengenai hal ini. Mari kita berdiri. Saya pengen nyanyi satu lagu yang bila ku buka mataku. Oh ya itu ya. Ya setelah itu kita perjamuan kudus. Apa namanya? Tahu ya? Bila ku Oke. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Oh beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi dirimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi dirimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara, kita sudah mendengar firman Allah. Mungkin ini adalah firman Allah
yang hari ini saudara dengar, yang akan sangat saudara perlukan di hari-hari berikutnya. Sebab itu saudara, kalau saudara mau mengenal dia, ginosko dengan dia, mengenal secara intim, sehingga Tuhan puas dengan kita, dan kita hidup dengan kasih karunia, demi kasih karunia tiap hari. Angkat saja tanganmu, kita berdoa, kita nyanyikan lagu refnya tadi. Dan ku ingin mengenal, yes, katakan dengan segenap hati, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba-Mu sudah menaburkan benih. Aku tahu ini kehendak-Mu. Aku tahu ini firman-Mu. Dan kami memerlukan firman ini untuk menghadapi masa-masa sukar. Kami tidak takut sebab ada kasih karunia tersedia bagi kami. Apapun keadaannya, ada kasih karunia cukup bagi kami. Namun kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Supaya kami jangan hidup dalam ketakutan. Jangan punya pikiran yang negatif. Jangan punya prasangka yang salah tentang Engkau. Karena sesungguhnya Engkau sangat baik dan selalu baik bagi kami. Tolong kami ya Roh Kudus. Tolong setiap orang di tempat ini. Terima kasih Bapa. Meteraikan dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kita perjamuan kudus. Silakan duduk dulu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, Lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu. Yang sudah dapat mari berdiri. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang Tahukah saudara, karena Dia begitu mengasihi kita, Dia pengen ginosko sama kita. Dia berikan tubuhnya dan darahnya untuk kita. Dia mati di kayu salib dan Dia mengatakan, aku ingin ginosko dengan engkau. Ya, karena barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku ada di dalam dia, dia di dalam aku. Mari angkat roti tinggi di atas kepala.
pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Pada malam itu dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya, dan mengatakan, inilah tubuhku yang dihancurkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Setiap kali kita makan ini, kita mengingat penderitaan Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus disalib menanggung siksaan yang begitu berat, supaya engkau dan aku kehidupan yang berkelimpahan, yang diberkati. Oleh bilur-bilurnya, penyakit kita disembuhkan. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita akan cawan tinggi di atas kepala. Pada malam yang sama Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi air anggur. Dan dia mengatakan, inilah darahku. This is my blood. Ini darahku yang dicurahkan untuk menebus kamu. Untuk membeli kamu. Supaya kamu boleh dimerdekakan dari perbudakan dosa. Daripada perbudakan ketakutan. Aku membeli kamu dan kamu adalah milikku. Dan darah ini darah perjanjian. Sehingga saudara dan saya ada di dalam covenant, janji. Dan saudara berhak untuk menikmati. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam ini kami mengucap syukur buat semua berkat yang luar biasa yang telah kami terima daripadamu. Kiranya ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hatimu. Kami tahu kami masih jauh dari sempurna. Tetapi Engkau yang menyempurnakan. Roh Kudus yang menyempurnakan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saya serahkan dulu. Puji Tuhan saudara, sekali lagi kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan langsung.